Selamat malam. Setiap Jumat malam jam 8 sampai jam 9, Anda akan selalu bertemu dengan saya, Om Wai, dalam E-Talk Show with BHS. Saya bergaya seperti ini, tidak seperti biasanya kan? Ini mengirukan narasumber yang akan tampil atau tamu spesial kita. Tamu kita ini adalah seorang Jenderal Bintang 4, Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Salamannya kalau jenderal masih begini walaupun udah pensiunan ya. Pegangannya yang penting. Pegangannya yang penting ya. Ini maksudnya apa sih Pak? Begini nih, Pak. Supaya apa maksudnya? Ini salam komando. Salam komando. Begitu, oh iya. Apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Luar Cukup. biasa Pak Mul ini. Dari teman saya sejak dulu jadi Panglima TNI. Ya Pak ya? Kayaknya mulai mayor ya. Oh malah mayor, malah sejak kapten malah sehingga saya. Nggak lama sama beliau ini. Tapi ya alhamdulillah nasibnya baik terus, garis tangannya cemerlang. Jadi Panglima TNI selesai pensiunan, siapa ngira tiba-tiba dipanggil dan diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Nah, ini namanya rezeki Jenderal Soleh namanya. Ya, ya. Nah untuk itu sebelum kita bincang-bincang sama beliau, kita lihat ada beberapa video tayangan menarik berikut ini. Biasa. Ayo Pak Mul, monggo. Silakan bincang-bincang kita. Oke. Ya, itu tadi bukan sekedar perjalanan karir beliau, tapi perjalanan gaya. Dari Pak Muldoko. Tepuk tangan dong. Pak Mul. Nanya teman-teman di mana-mana ini, politisi, termasuk para pejabat-pejabat itu pakai rambutnya itu ditanam. Ya kan? Nggak apa-apa supaya kelihatan ganteng. Nah Pak Mul ini asli apa? Ya asli tuh nggak. Asli ya Pak? Iya, tuh. Bisa coba, dulu ya. Iya. Asli. Aduh, kapan lagi bisa pegang Jenderal Bintang 4 Kepala Staf Presidenan? Ya tuh, waduh. Tapi kalau saya pulang nanti jangan diincar Pak ya. Targeting. Ya, Pak Mul, ini ngomong-ngomong banyak yang pengen tahu. Kira-kira apa sih kalimat yang diucapkan oleh Presiden Jokowi waktu memilih Pak Mul sebagai Kepala Staf Presiden itu apa? Ditunjukkan dengan apa itu simbol-simbol saja begitu ya. Simbol-simbol? Jadi ngomongnya pakai simbol gitu? Iya. Waktu pertama saya pernah dipanggil ke istana, ya. Tapi waktu itu saya berbicara masalah apa yang saya kerjakan setelah saya pensiun ya. Saya melakukan pekerjaan di pertanian ya. Terus dikasih coba deh HKTI dibenahin gitu. Oke. Simbol-simbol lagi waktu saya diminta oleh beliau untuk menyampaikan di acara keluarga itu. Di acara keluarga pernikahan salah satu putra beliau ya kan. Bapak berikan sambutan. Ya. Nah, terus begitu diangkat kaget nggak sih Pak? Kaget juga ya. Kaget dalam arti saya sudah sekian lama, 2,5 tahun saya happy dengan apa yang saya kerjakan ya. Iya. Saya bekerja dengan para petani di lapangan. Saya bisa memberikan harapan baru kepada mereka dengan hasil-hasil yang sangat produktif ya. Masuk tugas ya, berarti masuk ke formula awal lagi kan begitu. Lah ya, terus isinya begitu menghadap apa yang diomongin? Ya, kasih tugas. Pak, tugasnya ini. Oke, Pak, siapa? Lakukan. Gitu. Kayak misalnya saya apa namanya Presiden Bapak Muldoko gitu, kira-kira ngomongnya gitu. Kebalik dong. Oh kebalik ya Bapak Presiden saya. Kebalik ya.
Sekali-sekali lu jangan ngerjain gue lu. Iya, Saya juga udah ngerjain. Mohon izin Pak, Mas. kenapa saya kok dipanggil kira-kira? Apakah Anda siap menjalani tugas? Ini bahasa gua nih. Iya, iya. Kalau bahasanya Pak Presiden enggak lah. Oh ya. Ya, Siap, Pak. Nah, Siap. Ya. Terus apa lagi Pak? Udah cocok jadi jenderal. Oh siap. Lalu KSP, Kepala Staf Kepresidenan. Banyak juga kan lembaga yang lain di sekeliling Ya. presiden, ada sekretaris kabinet, ada Sesnek, sekretaris negara. Ya. Ya kan, ada staf sus segala macam ini kok masih diperlukan ya KSP ini Pak ya. Terus apa bedanya dengan yang lain-lain ini? Kalau urusan pemerintahan kan sekap itu ya, sekap kabinet. Kalau urusan negara kan seknek ya. Seknek, oke. Di sini urusan yang berkaitan dengan political wing ya, itu sisi politiknya dikelola oleh Kepala Staf Kepresidenan. Untuk itu tugas Kepala Staf Presiden ada 3 ya. Oh, tuh dengerin tuh ada D ya. Kepala Staf Presiden tuh ada 3. tiga. Satu mengelola isu-isu Tahu strategis. saya 5, tapi di diskon sendiri lebih lagi 3. Ya Pak, silakan Pak. Ya, mengelola isu-isu strategis ya. Iya. Berikutnya yang kedua melakukan komunikasi politik ya. Kita berkomunikasi politik dengan berbagai pihak ya. Berikutnya yang ketiga adalah memonitor dan mengevaluasi proyek-proyek strategis ya. Proyek strategis itu maksudnya proyek yang punya nilai yang Itu, apa? Nilai rupiahnya gede atau Ya, bagaimana? itu biasanya ditentukan oleh Bappenas ya. Ini proyek-proyek strategis nasional gitu ya. Cara berkomunikasi sekarang harus dirubah karena begitu cepatnya pergerakan informasi ya. Tapi kalau cara komunikasi tadi Pak, kalau khusus dengan Presiden, cara komunikasi Bapak seperti apa itu? Biasanya kita berbicara dengan Presiden di pesawat dalam perjalanan yang panjang. Pak Presiden menanyakan sesuatu, kita ya ada diskusi di situ ya. Iya. Bagaimana Dek Mul? Panggilnya Dek Mul apa Mas Mul apa Pak Mul? Tapi kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Ya namanya juga show. Ya, tapi memang udah rahasia umum. Beliau ini harus melekat kemana-mana Presiden ada, di situ ada Presiden, di situ ada Kepala Staf Presiden. Pokoknya lengket lah. Nih lihat nih, ada Presiden. Waktu sholat, ya. Ini di mana nih Pak? Di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan nih, di Banjarmasin nih. Iya, Ya. Wah, khusyuk itu beliau nih. Ini nggak tahu pegang apa beliau. Yang tangan, kok pegang jam tangan tadi, kok jangan pikirannya kok mesum aja. Nah ini, ya kan, ini kereta api nih Pak Kereta ya. api waktu ke Sukabumi ya. Ini balik ini loh, di talk show. Gimana ini? Gak boleh terjadi di Nggak KSP. boleh terjadi. Iya kan? Kurang Kalau korek KSP gitu. kan apalagi dipimpin jenderal harus perfect, Korek, harus korek. korek. Kalau salah itu gimana kalau anak buah bikin kesalahan Pak? Ya, diluruskan. KSP kan kalau salah split gitu. Nah ini tadi ada teman saya yang juga berbisik sebelum kesini nih. Jangan-jangan Pak Mul itu diperlukan karena Presiden Jokowi membutuhkan seorang jenderal bintang 4 untuk konon tuh menghadapi jenderal-jenderal yang lain di luar itu loh Pak, gitu loh, karena begitu. Apa begitu ada? Dilihat dulu konteksnya, dalam konteks apa kan begitu. Dalam konteks publik ya tentu kita melayani semua publik, tidak ada fokus pada sebuah objek tertentu gitu. Saya pikir peran Kepala Staf Kepresidenan lebih bersifat publik ya, bagaimana menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan publik gitu ya. Ngomong-ngomong kalau kedekatan Bapak dengan Pak Jokowi itu selain bicara-bicara soal resmi kenegaraan, ya kan, soal tugas-tugas, ada nggak yang dibicarakan hal-hal yang informal gitu Pak dengan Pak Presiden? Lebih kalau itu lebih bercanda-bercanda lah begitu. Bercanda-bercanda. Enggak, misalnya bicara soal burung piaraan, burung merpati, kasih makan kodok bareng di istana, apa nggak? Enggak lah. Kita pengen tahu ya kan? Iya nggak? Iya nggak? Enggak sih. Bapak sebenarnya punya kelebihan kalau misalnya mendekati Pak Presiden tuh pernah nggak Pak suatu saat Presiden tuh kira-kira moodnya lagi nggak bagus, ya kan, biasa toh Presiden juga manusia kan, Ya. Saya apalagi lagi marah beliau gitu. ya, misalnya, itu saya gimana? 2 kali menjadi kepala staf pribadi ya, Korspri ya. Waktu jadi Pangdamnya Pak Indro dulu ya. Oh, dalam Pak Indro Priyono dulu ya. Terus waktu itu Wakasat saya juga Korspri. Iya, Jadi iya. kita mencoba membahasakan bagaimana bahasa tubuh itu ya, sehingga kita memang perlu ada sensitivitas ya. Rasanya
kita ini kurang afdol kalau tidak menggali potensi dahsyat dari beliau, yaitu pinternya untuk nyanyi, ya kan? Sekarang giliran Pak Muldoko ya, kita minta nyanyi ya. Tenanan. Oh, ya, nah, ya. Pakai mikrofon, kita siapin. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Jokowi apa SBY? Maksudnya. Mati lo, salah takut dipecat lo.